Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Septiandini dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap selektif saya dalam menghadapi kemajuan iptek dan juga strategi dalam menghadapi pengaruh iptek. Sebelum membahas materi tersebut, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu iptek. Iptek adalah suatu sistem informasi yang meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Nah, kalau sikap selektif adalah sikap memilih hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan dan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau sikap selektif saya dalam menghadapi kemajuan iptek yaitu yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur, yang masih dalam pengawasan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Yang ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pandai memilih dan memilah pengembangan iptek. Nah, iptek juga ada dampak positif dan juga negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, meringankan masalah masyarakat atau manusia. Yang kedua, dapat membuat sesuatu menjadi lebih mudah dan juga cepat. Yang ketiga, membawa manusia ke arah yang lebih maju atau modern. Nah, kalau dampak negatifnya yaitu yang pertama, dapat merusak moral karena iptek dapat mempengaruhi moral seseorang. Yang kedua, dapat membuat seseorang menjadi malas karena iptek dapat mempermudah dan juga memanjakan manusia sehingga manusia menjadi malas. Nah, selanjutnya strategi saya untuk menghadapi pengaruh iptek ada dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang politik, seperti menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, dan tidak menyebarkan isu hoaks terutama dalam masalah politik di masyarakat. Saling bertoleransi dengan orang lain yang masih tertinggal atau ketinggalan zaman pada masa perkembangan iptek ini. Berinovasi dan berusaha membuka atau menerima kemajuan iptek. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dengan cara melakukan evaluasi dalam setiap perkembangan teknologi yang dilakukan, serta dengan melakukan pengamatan ekonomi tentang daya jual produk dan risiko yang terjadi. Yang ketiga, di bidang pendidikan dapat memberikan pengarahan tentang pemanfaatan dan pengoptimalan ilmu teknologi sebagai media untuk membantu guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar dan berusaha memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dalam bidang sosial budaya, kita harus pintar memilih dan memilah adanya budaya ataupun teknologi asing yang masuk ke negara kita dan tidak menerima iptek yang berbahaya ataupun merugikan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.